Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Eti Rohmawati dalam kajian Ramadan kali ini. Baik, alhamdulillah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih atas kesempatan kali ini kita bisa bersua di dalam Ramadan 1445 Hijriah yang penuh berkah ini, insyaallah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah mengenai Lailatul Qadarnya para ibu atau yang kita bisa sebut emak-emak ya hari ini. Teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah, ketika kita dalam keadaan sudah berperan menjadi ibu, kemudian bertambahlah kerepotan, kemudian pekerjaan, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan mengasuh anak. Tidak lupa kemudian pekerjaan pribadi kita selaku hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu sangat repot sekali ketika kita memiliki anak yang masih balita mungkin, kemudian yang anaknya 2, 3, 4 yang harus mengisi hari-harinya dengan menyiapkan bekal mereka, makanan mereka, kebutuhan mereka, sampai kepada menemani tidur, menemani dalam belajar, dan ibu, karena kita ibu itu adalah sebagai madrasatul ula. Dan bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan pribadi kita, kegiatan privat kita seperti ibadah sunnah, ibadah wajib itu. Kalau kita bisa lihat para ibu-ibu yang saat ini memiliki anak itu, ketika sudah sholat, sebelum salam, anak-anaknya sudah menangis, minta digendong dan lain sebagainya. Buru-buru berdoa, salam langsung lari mengambil anaknya untuk ditenangkan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini apa yang harus kita laksanakan sehingga kita juga sama-sama bisa menjemput yang namanya Lailatul Qadar, di mana kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah bulan yang sangat bermulia, di mana diturunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu malam Lailatul Qadar. Itu merupakan malam yang diyakini itu lebih mulia dari 1000 bulan. Di dalam kitab Hidayatul Quran Bitafsiril Quran oleh Ustadz Marwan Al-Hadi bin Musa dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi, malam pertama kali diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berada di Gua Hira yang sangat kita kenal dengan surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Keutamaan bulan atau malam Lailatul Qadar yakni ada 4 menurut Imam Abu Marwan Hadi bin Musa tersebut, bahwasanya turunnya Al-Quran dipisahkan dari Loh Mahfud, diletakkan ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian itu secara bertahap diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dalam yang diriwayatkan oleh Hakim
dalam Al-Mustadrak 2 halaman 2. Nah, Al-Mustadrak 2 halaman 223. Kemudian yang kedua adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakati. Inna kunna munzirin. Ini adalah sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Duhan ayat 3. Yang ketiga, kemuliaan Lailatul Qadar ini adalah malam penentuan segala urusan. Al-Qadar ayat 4 menjelaskan bahwa salah satu malaikat yang turun ke dunia mengabarkan 1 tahun yang telah ditakdirkan oleh Allah ini ada pada malam tersebut. Malaikat berbondong-bondong turun ke langit dunia untuk mendoakan umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, malam ampunan Allah. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang sangat banyak ini, maka semua manusia tentu tidak mau melewatkan kesempatan yang paling berharga ini. Pun juga ibu-ibu, kaum hawa, kaum emak-emak yang kemudian banyak sekali yang menjadi persoalan dari ibu-ibu bisa melaksanakan ibadah dalam rentang waktu ba'da maghrib sampai menjelang subuh. Nah, tentu saya memiliki tips bagaimana kemudian kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar ini, bagaimana kita bisa ikut serta mencari keutamaan Lailatul Qadar. Nah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah tips-tipsnya. Yang pertama adalah kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita agar bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Maka pengasuhan dan lain sebagainya ini bisa kita bareng bersama suami, tidak hanya dengan diserahkan kepada ibu-ibu saja, tetapi juga dengan suami kita. Yang kedua, mengelola energi istirahat kita. Bagaimana kemudian kita mengelola manajemen waktu istirahat, beribadah, maka kemudian berkomunikasilah dengan pasangan kita. Bagaimana kemudian kita harus bergantian menjaga si kecil. Jangan sampai energi kita habis ketika menjaga si kecil, kelelahan, akhirnya kemudian kita tertidur dan kita tidak bisa beribadah dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kita menjaga kesehatan dengan asupan gizi yang banyak, dengan yang cukup, bukan yang banyak ya, yang cukup dan lebih fokus dalam beribadah. Kita yang terakhir adalah meskipun dengan tidak beribadah mahdhah, artinya dengan khusyuk berdoa, kemudian di mihrab kita atau di masjid-masjid, itu kita bisa tetap kemudian melantunkan doa-doa kita dengan khusyuk. Doa yang kemudian sangat termasyhur dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang paling kita kenal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini adalah doa-doa yang bisa kita selalu
dawamkan, selalu kita ucapkan di dalam malam-malam ke 10, ke 21 sampai ke 30 bulan Ramadan. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.